Mazmur 100 ayat yang kedua. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jemaat Tuhan, bersama-sama kita satukan hati. Kita mengambil saat teduh. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, serta segala isinya. Dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya sendiri. Turunlah atas kita semua kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bersama kita naikkan pujian untuk penghormatan kepada Allah kita. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh memasuki Minggu Prapaskah yang keempat, yang boleh membawa kepada kami untuk masa-masa mengenang kesengsaraan penderitaan Kristus, bahkan persiapan untuk memasuki hari Jumat Agung dan Paskah. Biarlah Tuhan, setiap kami ketika kami datang dengan satu hati yang sungguh-sungguh mengarah kepada Engkau. Namun dalam kehidupan kami sepanjang satu minggu yang telah kami lewati, kami telah melakukan kesalahan, dosa, baik disengaja maupun tidak disengaja, melukai hati Tuhan maupun hati sesama kami. Oleh sebab itu Bapa, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Sucikan dan kuduskan setiap kami, agar ibadah kami boleh berkenan kepada Tuhan. Karena sesuai dengan janji firman-Mu, jikalau kami mengaku dosa kami di hadapan-Mu, maka Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Engkau yang akan menyucikan dan menguduskan setiap kami. Itulah yang kami amini Tuhan. Kami menyerahkan serangkaian ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Segala puji-pujian, firman Tuhan, persembahan, atau apapun yang kami lakukan selama ibadah, sungguh boleh memuliakan dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam sejahtera buat jemaat Tuhan. Kita patut bersyukur kita boleh beribadah kepada Tuhan atas kasih karunia dan anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita naikkan pujian. Saya mau sama-sama untuk memuji Tuhan. Angkat suaramu untuk Tuhan
kita bersukaria, kita bersorak-sorai lewat pujian ini. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Lebih semangat lagi, kita puji Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Serahkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Cepat dipersilakan duduk. Dalam hidup ini banyak masalah perkara yang masing-masing kita hadapi. Tetapi kita diingatkan bahwa apa yang kita sembah, yaitu Allah, adalah Allah yang akan menolong, memperhatikan setiap hidup saudara dan saya. Ada kalimat, kalau dipilih, jadilah yang terbaik. Kalau memilih, pilihlah yang terbaik. Jadi saudara dan saya sudah dipilih oleh Tuhan. Jadilah yang terbaik bagi Tuhan. Dan saudara dan saya sekarang sudah ada di pilihan yang terbaik. Pilihan yang tepat, yaitu kepada Yesus Kristus, Allah yang setia. Adakah kita mau berpaling? Apa kita mau pindah ke lain hati? Hei, kok diam semua ini? Kita naikkan pujian ini ya. Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap,
namun tanganmu selalu menopang hidupku. Bersama-sama. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kita ulangi pujian ini sambil merenung akan kesetiaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Amin. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kau Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tuhan sepertimu,
bersyukur punya Allah yang setia di dalam segala kehidupan kita sampai selamanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita harusnya menjadi orang percaya itu sangat beruntung. Kenapa sangat beruntung? Contoh di saat kita berdosa. Berapa kali kita berdosa? Ada yang dapat menghitung dosa? Saat kita berdosa dan saat kita menghampiri Tuhan, meminta pengampunannya, Tuhan memberi pengampunan. Sampai di situ? Tidak. Di saat kita hidup taat, kita bersandar kepada Tuhan, di situ Tuhan juga memberkati hidup kita. Apa ada yang kurang? Halo? Ada yang kurang? Untuk itu kita harus berbahagia. Ya. Jadi orang percaya harus berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Senyum, senyum, ayo senyum. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Kita pujikan lagi, aku bernyanyi. Aku bernyanyi. Jemaat diminta berdiri. Dan bahagia,
memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Itulah kerinduan setiap kami ya Bapa. Biarlah setiap kami sungguh-sungguh dengan hati yang bahagia, bersuka cita, selalu membesarkan nama-Mu. Tuhan, saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Bukalah hati, pikiran, mata rohani kami untuk boleh mengerti isi hati Tuhan. Sehingga tidak hanya kami dengar, tetapi kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih, urapi, pakai hamba-Mu, sembunyikan dia di bawah salib Kristus supaya nama Tuhan dapat dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Sudah lama tak jumpa, 1 tahun. Karena ganti tahun. Jadi saya tidak datang sendiri, saya bersama dengan 4 ibu-ibu dari anggota GAC, Golden Age Community di Satelit. Kalau di sini namanya Kairos ya, usiawan Kairos. Kita beda, tapi mereka ya ini pertama kali mereka datang, biar tahu ini gereja Rungkut. Kalau nggak diajak nggak tahu, nanti selamanya nggak tahu. Jadi bersyukur untuk kesempatan, nanti mereka akan nyanyi. Nanti terakhir mereka akan nyanyi. Hari ini kita bersama-sama belajar sebuah tema mengenai menukar jiwa demi dunia. Itu maksudnya menukar iman kita demi kepentingan pribadi, kepentingan diri sendiri atau keuntungan materi. Tapi nanti jiwanya itu hilang. Ini diambil dari Matius 26 ayat 14 sampai 16. Mari kita membaca bersama-sama. Semua buka suara, kita membaca. Ini Alkitab LAI versi terjemahan yang kedua. Bahasanya lebih mudah untuk kita pahami. Mari kita bersuara, kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku kalau aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara, banyak orang Kristen jatuh dalam pencobaan. Dan bahkan mereka berkompromi dengan dosa dalam hal materi atau uang. Bisa dilihat menukar iman demi keuntungan sesaat. Sehari-hari kita bisa melihat contoh, yaitu berbohong. Berbohong boleh enggak? Dosa enggak? Ya, semua. Tetapi banyak orang melakukan, betul enggak? Demi keuntungan. Kalau jualan, pilih jujur atau bohong? Kalau jujur, connya sedikit. Betul enggak? Ini barang
original, asli. Harganya sekian. Ini KW. Pernah nggak dijelaskan? Ini KW harga sekian. Nggak ada kan? Kebanyakan banyak orang katakan KW ini bagus, keuntungan. Bahkan diharapkan kalau orang begitu datang di toko atau di mana itu supaya nggak lari, bagaimana caranya itu dengan cara berbohong. Sehingga tidak mengherankan orang merasa berpikir, yalah bohong sedikit nggak apa-apa, Tuhan tahu kok. Tapi itu sudah kompromi. Saudara, ketika kami pelayanan di Medaeng, 1 bulan sekali, kami ada satu tim pelayanan di sana, termasuk Lili juga ikut. Saya pelayanan di sana sudah lama. Kita dengar kesaksian mereka. Mereka berkata, bersyukur loh masuk di Medaeng. Kenapa? Di Medaeng itulah mereka lebih introspeksi tentang perbuatan mereka. Bagaimana mereka ada yang berbohong sampai dapat hal-hal yang enggak baik, yaitu ada yang korupsi, ada yang mencuri karena enggak punya uang, mencuri, ditangkap. Bahkan ditangkap itu apakah sekali? Enggak. Mereka lakukan berapa kali? Banyak kali baru ketangkap. Kalau seandainya enggak ketangkap, tetap mereka melakukan hal seperti itu. Menukar iman. Bahkan banyak orang demi uang KTP-nya itu diubah. Ada satu orang yang di Malaysia. Karena ada peraturan agama, satu agama, kamu dapat uang 500 ringgit. Demi untuk dapat itu diganti, ditulisi ganti KTP. Dapat 500 ringgit. Ada lagi, supaya bisa diterima, bisa dipilih di dalam satu organisasi. Itu KTP-nya diganti. Menukar iman. Bahkan banyak sehari-hari kita bisa temui. Dan demi materi supaya nyaman untuk diterima oleh orang lain. Supaya bisa diterima orang lain, orang sampai berani ngambil kartu kredit untuk supaya lifestyle seperti dunia. Banyak untuk ikuti zaman, berani berkorban untuk menukar imannya. Bahkan ada orang supaya bisa hidup enak tanpa lihat lagi agama, menikah dengan orang yang tidak seiman. Yang penting hidup nyaman. Orang kaya tapi tidak beriman, gak apa-apa nikah, yang penting. Apakah demikian? Banyak terjadi. Apakah tidak boleh menikah dengan orang tidak seiman? Di Alkitab jelas. Kalau mau menikah, buatlah orang ini percaya kepada Tuhan. Di dalam Alkitab katakan menikah harus sesama saudara seiman. Baru pernikahan itu terjadi. Tetapi kalau kita melihat dunia sekarang itu tidak lagi melihat iman kekristenan. Iman sudah dilupakan. Sangat prihatin sekali. Salah satu di Alkitab jelas, setiap orang pasti sudah paham. Saudara pasti setiap tahun masa-masa Jumat Agung, masa-masa memperingati selalu bahkan pernah didramakan. Di dalam Alkitab kita melihat Injil Matius pasal 26 ayat 14 sampai 16. Di situ kita melihat salah seorang tokoh yaitu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot dia telah melakukan perbuatan dosa.
Apa yang dia lakukan berbeda dengan Tuhan Yesus. Di dalam nas yang kita baca tadi, di situ merupakan awal pengkhianatan Yudas terhadap Yesus. Dia mencari kesempatan untuk menyerahkan Tuhan Yesus. Beda dengan Tuhan Yesus. Yesus sedang mempersiapkan diri untuk mati di atas kayu salib. Bahkan akan bangkit pada hari yang ketiga. Masa-masa persiapan Tuhan. Bahkan kalau saudara membaca di dalam Taman Getsemani, Tuhan bergumul, bahkan kesedihan. Seperti keringatnya itu seperti cucuran darah. Kita bisa bayangkan Tuhan akan mati di atas kayu salib. Masa-masa penderitaan, masa-masa seluruh dunia dosa ditanggung di dalam diri Tuhan Yesus. Tadi WL sudah membawa kepada kita bahwa bersyukur ya, kita banyak dosa, tapi Tuhan memberikan kepada kita anugerah, kita boleh menghampiri Dia. Bagaimana bisa menghampiri Dia? Harus ada yang berkorban. Siapa yang berkorban? Yaitu Yesus Kristus. Dia satu-satunya pertolongan. Dia mati di atas kayu salib. Masa-masa Prapaskah ini, di Minggu Prapaskah yang keempat ini, kita boleh dibawa bahwa Yesus, Dia harus melalui proses untuk sakit yang dimulai dari hati. Sakit yang harus Tuhan jalani. Murid-murid yang harus mengasihi Dia. Tetapi ada salah satu murid yang justru mengkhianati Dia. Pengkhianatan terhadap Yesus bukan dari musuh luar. Bukan dari orang lain. Tetapi pengkhianatan terjadi justru dari orang yang terdekat. Orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus melihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana Tuhan Yesus melakukan mukjizat. 5 roti 2 ikan bisa mengenyangkan berapa? 5.000 orang. Bahkan banyak yang disembuhkan. Orang buta bisa melihat. Ajaib kan? Orang tuli bisa mendengar. Orang mati bisa dibangkitkan. Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat. Pendarahan sekalipun waktu menjamah memegang jubah Yesus sembuh. Lihat jelas. Lihat Tuhan Yesus mengajar. Lihat Tuhan Yesus makan bersama. Semua dia lihat Yesus selama 3,5 tahun. Melihat Tuhan Yesus. Bahkan mendengar secara langsung. Melayani bersama juga. Orang yang bersama-sama dengan dia. Tetapi justru salah satu yang mengkhianati dia. Yang menyerahkan Yesus kepada orang lain. Saudara, kita melihat bagaimana apa yang Tuhan rasakan. Saudara, kalau saudara di sini apakah pernah merasa dikhianati atau mengkhianati? Siapa yang pernah dikhianati? Gimana rasanya? Dikhianati teman? Ada? Atau dikhianati pasangan dalam hati? Kalau dikhianati pasangan gak boleh ngomong. Nanti bisa heboh. Gimana rasanya dikhianati? Apa yang terjadi? Ini terjadi. Bayangkan, saudara coba bayangkan saudara seperti Tuhan Yesus. Punya murid-murid. Dia sudah memberikan hidupnya untuk murid-murid. Tapi ada satu murid mengkhianati dia. Gimana rasanya kalau jadi Tuhan Yesus?
Kalau secara manusia ya, kamu dikhianati secara manusia, saudara dikhianati, gimana rasanya? Jangan harap kita ampuni dia, betul nggak? Pasti kita nggak akan mau bicara sama dia. Pasti kata-katanya nggak enak. Makanya sehingga terjadi apa? Itu dosa. Ada yang sampai harus banyak terjadi. Kenapa banyak terjadi divorce? Perceraian terjadi karena salah satu pengkhianatan. Kenapa terjadi saudara kandung gegeran? Karena ada pengkhianatan. Kenapa terjadi dalam bisnis bisa pecah? Itu salah satu yang pengkhianatan. Itu terjadi. Pengkhianatan enggak enak. Kalau secara manusia, kalau kita mendalami, kalau kita seperti Tuhan, pasti hatinya itu sedih. Hatinya itu pasti menderita. Nah, itulah masa penderitaan yang harus Tuhan hadapi. Demi siapa? Demi saya dan saudara. Karena Yesus harus menuju salib. Yesus menuju salib itu dia harus mulai dari hati. Tuhan sudah ngalami. Saudara, kalau saudara dari hati ngalami penderitaan, saudara tidak sendirian. Kalau saudara dikhianati, saudara tidak sendirian. Tuhan Yesus ngalami. Kalau saudara mengkhianati, wah saudara seperti itu Yudas ya. Kalau saudara dikhianati, saudara seperti Tuhan Yesus. Kalau saudara dikhianati itu wajar. Jangan merasa sendiri. Karena Tuhan Yesus sudah ngalami. Apa yang Tuhan Yesus alami, Tuhan Yesus tahu. Jadi sebelum masa-masa Yesus menderita, Yesus mengalami hal seperti itu. Dari hati Tuhan sudah ngalami. Dan itu menyakitkan, yaitu di ayat 14. Yudas Iskariot. Jelas nama disebut, label yang disebut Yudas Iskariot. Itu pelaku atau orang yang utama yang memutuskan untuk menyerahkan gurunya kepada imam kepala. Demi apa? Keuntungan materi. Yudas Iskariot dikenal dalam sejarah. Dalam seluruh dunia sepanjang abad, sepanjang masa. Sebagai murid yang mengkhianati Tuhan. Salah satu pengkhianatan dia menyerahkan Tuhan Yesus kepada para imam. Murid yang dekat dengan Tuhan, murid yang bersama-sama dengan Tuhan, itulah yang menyerahkan kepada Tuhan Yesus, kepada para imam. Satu pertanyaan, siapa sih Yudas Iskariot? Dalam Alkitab disebut pertama kali di Matius pasal 10 ayat 4. Bahkan namanya disebut 22 kali. Di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul. Panggilannya sebagai rasul, sebagai murid-murid Tuhan. Di Matius 10 ayat 4, Markus 3 ayat 19 maupun di Injil Lukas. Nah, Yudas Iskariot. Iskariot itu berasal dari itu laki-laki. Dan Keriot. Keriot itu adalah nama tempat atau kota yang terletak di sebelah selatan Yudea. Di Yeremia pasal 48 ayat 22. Jadi Iskariot itu artinya seorang laki-laki berasal dari kota Keriot. Jadi Yudas itu berarti seorang laki-laki yang berasal dari kota Keriot. Nah, Yudas ini salah seorang murid Yesus yang non Galilea di antara 12 rasul. Dia berasal dari Yudea. Tuhan memanggil 12 murid. 11 itu dari Galilea. Hanya satu tok, yaitu Yudas Iskariot dari non Galilea. Berasal dari Yudea. Saudara kalau lihat peta itu ada Galilea, ada Yudea. Ini Yudea ini Tuhan memilih salah satunya itu dari Yudea. Bahkan dikatakan Yudas ini tidak mengenal Tuhan ya, tidak mengenal terlalu dalam
bahkan tidak percaya kepada Tuhan karena dia disebut sebagai pencuri di Yohanes 12 ayat 6. Dan lebih lagi label yang sangat jelek, dia itu adalah pengkhianat. Saudara, kata pengkhianat itu konotasi jelek, betul enggak ya? Kan ada konotasi yang kalau pencuri juga enggak enak, apalagi pengkhianatan. Pengkhianat itu enggak enak sama sekali. Nah, itu disebut 16 kali dalam perjanjian baru. Itu menunjukkan dosa Yudas dalam hal pengkhianatan. Pengkhianatan itu terjadi karena ambisinya Yudas Iskariot. Satu pertanyaan, mengapa Yudas Iskariot itu mengkhianati Tuhan Yesus? Apa yang menjadi dasar alasan Yudas Iskariot melakukan seperti itu? Ada dua alasan. Yang pertama, Yudas memiliki motivasi yang salah di dalam menjadi pengikut murid Yesus. Di ayat 15. Ayat 15 dikatakan, ia ini dalam kurung Yudas, yaitu tokohnya Yudas itu berkata, apa yang hendak kamu, yaitu imam-imam kepala, berikan kepadaku kalau aku menyerahkan dia, Yesus, kepada kamu. Jadi Yudas datang kepada imam-imam kepala, dia bertanya apa sih yang engkau berikan kalau aku menyerahkan dia kepada kamu? Lalu dikatakan mereka, yaitu imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat itu membayar 30 uang perak kepadanya. Ini seperti negosiasi. Yudas Iskariot datang sendiri kepada imam-imam kepala untuk negosiasi. Saudara pasti tahu negosiasi. Negosiasi itu apa? Nego, harga, ya toh, bernego, atau kalau mau proyek-proyek itu tender ya. Tender itu nego, termasuk nego ya. Tender, kayak seperti pembangunan Palma, ada tender. Itu berapa, ini proyek pembangunan Palma, ada berapa kontraktor, tinggal berapa ini? Tinggal berapa yang tahu Majelis? Tinggal 2. Terus nanti akan dilihat mana paling murah, ya kan? Nego kan? Dia bisa keluarnya berapa? Ini namanya negosiasi. Pasti si Yudas Iskariot itu negosiasi kepada imam-imam. Dia bernego. Bahkan yang dia dapatkan itu di Alkitab katakan 30 uang perak. Kalau kita melihat dunia sekarang itu kita melihat itu banyak negosiasi kalau mau bisnis untuk dapat uang banyak. Ada kayak bukan barusan ya, ini nggak salah bulan lalu atau apa, yang waktu mau Imlek Februari kalau nggak salah, itu yang mantan presiden kita itu melukis, lukisannya kuda. Tahun ini tahun apa? Tahun kuda. Pinter ya, dia melukis kuda sesuai tahun kuda. Kemudian dilelang, saudara. Lelang termasuk negosiasi, lelang ayo berapa. Saudara ngikuti berita, berapa lukisannya terjual? Siapa tahu? Lukisan terjual berapa? Kalau KU1 sudah dijawab Pak Aman. Lukisannya berapa? 12 M. Bayangkan satu lukisan dijual yang harga sekian. Lalu uangnya disumbang ke yayasan. Jadi itu negosiasi. Itu kalau dunia itu besar, dapatnya gede. Tapi ini Yudas Iskariot tuh bayangkan. Dia nggak pikir ini dapatnya cuma 30 uang perak atau sikal. Itu kalau kita melihat 30 nanti kita bisa melihat itu
Kita kembali lagi melihat di dalam ayat 15. Itu menunjukkan motivasi Yudas yang tamak atau serakah. Yudas Iskariot dari awal itu karakter dia seorang yang pencuri, seorang yang melihat uang segala-galanya, materi segala-galanya dibandingkan Tuhan Yesus. Sehingga dia sudah punya motivasi yang keliru. Yang dilihat itu adalah ingin mendapat lebih-lebih. Nah, keserakahan ini itu membutakan mata rohani. Kita bisa bayangkan dia mengikut Tuhan 3 tahun lebih. Apakah Tuhan Yesus kasih gaji enggak? Enggak. Tapi dia bisa, mereka murid-murid makan. Mereka melihat bagaimana mereka dicukupkan oleh Tuhan Yesus. Harusnya bersyukur. Tapi justru dia melihat materi lebih besar daripada Tuhan. Bahkan dia hitung-hitungan. Kira-kira ikut Tuhan, kira-kira mereka dapat apa? Dia hitung pasti. Saya ikut Tuhan yang ada capek. Pelayanan capek, betul nggak? Siapa sih yang pelayanan enak santai? Enggak. Saya yakin tim musik nggak mungkin minggu depan tampil langsung nyanyi tanpa ada latihan, nggak mungkin, pasti ada latihan, betul nggak? Latihan mereka itu pasti berjam-jam. Mereka harus memberikan waktu mereka. Mereka juga harus berdoa, memilih lagu yang tepat sesuai dengan tema. Mereka juga menggumuli. Itu pelayanan, itu yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus juga. Murid-murid Tuhan Yesus melayani bersama dengan Tuhan. Bangun pagi-pagi di Alkitab kalau sudah baca. Tuhan Yesus pagi-pagi berangkat, pergi keliling lagi. Zaman dulu nggak ada mobil, zaman sekarang ada mobil. Zaman dulu jalan kaki. Bayangkan jalan kaki. Siapa sih di sini mau jalan kaki? Nggak ada ya. Ini boleh katakan zamannya Tuhan Yesus sih orang-orang jalan kaki. Tuhan Yesus jalan kaki keliling dari satu tempat ke tempat lain. Bahkan pulangnya tuh malam-malam. Pasti capek murid-muridnya. Dia hitung, aku ikut Tuhan dapat apa sih? Bahkan ada perempuan yang menuangkan minyak narwastu, itu mahal. Tuhan Yesus malah menguji, kok enggak masukkan ke kas? Itu kata Yudas Iskariot, pikir apa? Eman, duitnya berapa itu dia bagi? Yang dipikirkan apa? Materi, uang dibandingkan Tuhan. Tetapi justru Tuhan lihat yang berbeda. Tuhan lihat rohani. Tapi Yudas Iskariot melihat materi. Ketika dia melihat materi lebih besar, itu sudah membutakan mata rohaninya melihat karya Yesus. Dia mulai hitung-hitung, ikut Yesus rugi ya ternyata. Ikut Yesus gak dapat apa-apa secara materi. Tapi kalau ikut dunia bisa dapat 30 keping perak lumayan lah. Yang penting uang masuk sudah lumayan. Yudas Iskariot pikir-pikir, hitung-hitung. Ketika dia menghitung-hitungan, dia sudah jatuh dalam motivasi yang salah. Dia mengikut Tuhan, dia hitung-hitungan sama Tuhan. Dia akhirnya memilih jalan dunia. 30 keping perak membawa dia jatuh di dalam dosa. Dia sudah tidak lagi melihat Yesus sebagai sumber air hidup. Dia rela menukar kesetiaan dia hanya demi 30 keping perak. Saudara sangat prihatin. 30 keping perak itu adalah harga seorang budak rendahan. Jadi kalau jadi budak itu ada tingkatan. Ini paling rendah. Harga 30 keping perak. Di dalam Keluaran 21 ayat 32. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika lembu itu menyeruduk seorang budak laki-laki atau perempuan,
pemiliknya harus membayar 30 sikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari batu sampai mati. Ini bayangkan, gara-gara lembu loh menyeruduk. Itu kalau ada budak, berarti budak itu hanya dinilai itu 30. Itu rendah sekali. Bahkan dikatakan sangat rendah. Kalau nilai Tuhan Yesus itu dinilai hanya 30 perak. Tuh sangat rendah sekali. Menilai Tuhan itu terlalu rendah. Jadi dia hitung-hitungan, wah daripada nggak dapat apa-apa, ya wis dapat 30 keping perak. Saudara, kalau kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, sebagai murid Kristus, sebagai anak Tuhan, kita bertanya, kita mungkin sama seperti Yudas, tapi Yudas modern. Kita hitung-hitungan, betul nggak? Hitung-hitungan sama Tuhan. Kira-kira ikut Tuhan cuan nggak ya? Yang dilihat apa? Berkatnya. Cari Tuhan berkatnya. Yang penting apa? Minta berkatnya. Tuhan berkati aku. Kalau Tuhan gak berkati aku gak mau ke gereja. Berkati aku. Yang dilihat apa? Tuhan, yang kita lihat apa? Hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, kalau aku ikut Engkau, aku dapat apa ya? Aku ikut Tuhan supaya jalanku lancar. Tidak ada kesusahan. Hitung-hitungan. Seringkali kita hitung-hitungan sama Tuhan. Betul gak? Aku hitung-hitungan. Nanti begini, dapatnya begini. Hitung-hitungan sama Tuhan. Kita mungkin seperti Yudas, hitung-hitungan. Akhirnya apa? Kita pilih dunia. Wis gak apa-apa lah, cincailah. Tuhan pun paham. Tuhan mengerti kita. Kita seringkali memaklumi diri sendiri. Kita mungkin ada yang kecewa. Minta berkat. Kesembuhan, gak sembuh, sakit, kecewa, meninggalkan Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan karena melepaskan imannya demi apa? Demi keuntungan. Minta sembuh, gak sembuh, pergi ke tempat lain, sembuh. Wah, akhirnya ke tempat yang lain. Meninggalkan iman. Sangat prihatin sekali. Banyak anak Tuhan, kalau di hari Minggu, kemana sekarang di hari Minggu? Apakah pentingkan Tuhan dulu? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu? Enggak kan? Paling enak mana? Oh, hari Minggu, lebih baik piknik ya hari Minggu daripada ke gereja. Tuhan kan maklumi kita. Kita hitung-hitung, wah pergi kira-kira lebih enak daripada ke gereja. Padahal Tuhan sedih sekali. Justru motivasi mengikut Tuhan kalau hanya untuk dapat berkat. Ketika kita ngalami penderitaan, kita gak siap. Kita kembali firman Tuhan. Berkat boleh gak? Berkat boleh. Tapi yang paling utama itu bukan berkat itu, tetapi Tuhan sumber berkat itu. Tuhan pemberi berkat, Tuhan juru selamat, Tuhan penyelamat, itu yang paling penting. Kalau kita pentingkan Tuhan, motivasi kita itu harus kita bereskan di hadapan Tuhan. Hati kita itu harus dibereskan. Yudas Iskariot karena punya motivasi yang salah, keliru mengikut Tuhan. Di awal Yudas Iskariot sudah salah memilih, akhirnya membuat Yudas Iskariot justru jatuh dalam dosa. Yudas Iskariot karena jatuh dalam dosa ini membuat dia akhirnya apa? Mati gantung diri. Jiwanya enggak diselamat. No. Satu aplikasi buat kita. Pertanyaan yang perlu kita introspeksi diri kita. Kedalaman hati kita. Apa sih motivasi hati kita di dalam mengikut Tuhan? Itu penting sekali supaya kita tidak kecewa sama Tuhan. Ketika kita mengalami kesulitan, sekarang zaman ini sulit, betul nggak? Sekarang sulit.
Apalagi perang-perang ini sekarang, semua orang mengeluh. Ada orang setengah tahun gak dapat penghasilan. Ada. Kalau kecewa sama Tuhan, pasti akan mundur imannya kan. Sekarang sulit, siapa sih yang bilang enak? Semua orang sulit. Tetapi ketika kita tahu tujuan utama kita mengikut Tuhan itu apa? Kalau tujuan utama kita ikut Tuhan karena mencari berkat, mencari kesenangan, kita akan kecewa, akan meninggalkan Tuhan. Tetapi ketika hati kita mencari Tuhan, walaupun di tengah-tengah sekarang sulit, semua orang sulit, kita hanya bisa berdoa, Tuhan kuatkan kami, kuatkan saya untuk jalani penderitaan, untuk jalani salib. Tuhan jalani semua itu. Hati sangat penting. Kenapa? Karena di Yeremia pasal 17 ayat 9, di situ dikatakan hati itu licik, melebihi segala sesuatu dan tak terpulihkan. Siapa yang dapat mengetahuinya? Hati ini penting sekali. Kita harus terus bereskan di hadapan Tuhan. Bahkan di Alkitab katakan hati yang gembira adalah obat. Sampai ada lagu hati yang gembira adalah obat. Hati penting. Kalau hati gembira, obat yang manjur. Untuk apa? Bersuka cita. Tadi WL sudah ngomong, ayo senyum, hati yang gembira. Kelihatan. Kalau saudara dengan muka yang cemberut, itu berarti hatinya penuh dengan beban berat. Bahkan lagu-lagu sering tadi lagu sudah bawa kepada kita. Kita nggak usah khawatir. Beban berat, kesulitan, penderitaan. Kita letakkan di dalam salib Kristus. Tak usah khawatir. Tuhan pemegang hari esok. Jadi hati yang terus dipulihkan. Hati yang diperbaharui. Mungkin kita punya hati yang sakit hati. Sakit hati sama orang, itu juga dendam tidak boleh, harus dipulihkan di dalam Tuhan. Tuhan hadir memberikan pemulihan. Sangat disayangkan Yudas tidak datang pertobatan kepada Tuhan. Dia tidak datang minta ampun, enggak. Hati yang dia lihat, yang terus ada, yaitu ketamakan. Ketamakan membuat dia jauh dari Tuhan. Sekarang kita melihat banyak anak-anak Tuhan karena tamak, dia harus menipu sana, menipu sini. Ketamakan, dia meninggalkan Tuhan, meninggalkan iman. Tidak lagi sungguh kepada Tuhan. Jadi keserakahan itu membuat orang jatuh. Dan salah satu yaitu Yudas Iskariot. Karena dia tamak, serakah, membawa dia jatuh di dalam dosa. Saudara, banyak kita bisa melihat orang-orang karena serakah, ketamakan membuat pertengkaran terjadi saudara dengan saudara. Karena ketamakan membuat hubungan saudara itu hilang. Bahkan karena ketamakan, karena uang itu bisa menghancurkan. Bahkan saya juga ada pelayanan Polrestabes 1 bulan sekali hari Jumat. Dan saya ingat sekali berapa tahun waktu sebelum pandemi. Ada salah satu gereja yang juga karena uang. Akhirnya kami kan kalau selesai persekutuan kita ada kelompok doa. Kita yang tim mendoakan kelompok-kelompok, mendoakan para keamanan, mendoakan sipil, mendoakan. Ketika kita mendoakan, nah salah satu kepala itu ngomong ke saya, Ibu doakan jangan sampai karena ketamakan itu terjadi persoalan. Karena apa? Karena uang sampai masuk di dalam pengadilan. Doakan kami yang akan menangani masalah. Karena itu bisa tergoda ketamakan. Dan uang masuk berapa miliar,
berapa nggak bisa dihitung. Karena apa? Justru ketamakan itu akhirnya menyebabkan perpecahan. Saudara, waktu saya dengar seperti itu, oh ya, dari saya nggak tahu menjadi tahu. Ya kita hanya bisa mendoakan. Makanya hati itu penting sekali. Hati yang licik itu membawa orang jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu dari Yudas Iskariot itu membawa kita untuk waspada. Hati-hati di dalam kita menjalani hidup di dunia ini. Karena apa yang dilakukan oleh Yudas menjadi peringatan bagi kita. Karena motivasi paling utama yang harus kita bereskan di hadapan Tuhan. Dan motivasi ini akan terus kita buang, kita pulihkan. Karena Yesuslah yang memulihkan kita. Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, yang sudah bangkit. Dia punya kuasa memulihkan hati kita. Dan bisa kita bawa. Ada gereja kita, gereja Rayon Rungkut, ada doa puasa 4 hari. Seluruh 4 rayon 3 pos PI masing-masing. Itu ada 4 hari doa puasa. Doa bersama. Saudara tidak puasa enggak apa-apa, tapi datang berdoa. Di situ ada momen, tadi di KU1 sudah diumumkan. Untuk bisa mengisi permintaan doa pribadi sama doa umum. Nah pribadi rahasia, bersifat rahasia. Yang tahu siapa? Hamba Tuhan, gembala rayonnya Pak Aman, penginjil Sulaiman. Yang akan mendoakan, tim hamba Tuhan yang mendoakan. Untuk bereskan supaya kita menjalani hidup dengan penuh bahagia. Karena setiap hari kita perlu dipulihkan. Itu hal yang bagus supaya iman kita bertumbuh. Jangan seperti kayak Yudas Iskariot, punya hati yang tumpul, tidak lagi mendengar suara Tuhan. Karena hati yang tumpul itu membawa motivasi yang salah di dalam dia mengikut Tuhan. Kemudian alasan yang kedua adalah Yudas tidak mengenal pribadi Yesus. Seperti kita sudah dengar, Yudas itu adalah salah satu anggota kelompok Yahudi yang sangat radikal. Sangat radikal itu adalah yang siap mati, yang siap berperang, yang selalu menanti pemulihan dari kerajaan Raja Daud. Kita melihat latar belakang, yaitu bangsa Yahudi ini sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Saudara, kerajaan Romawi itu kerajaan yang sangat keras. Orang-orang dijajah, namanya dijajah nggak enak. Semua hak-hak nggak ada. Semua perpajakan ditinggikan. Kemudian kerja paksa, rakyat menderita. Mereka tidak punya kebebasan. Jadi hidup di dalam penjajahan itu nggak enak. Bahkan saya sering kali dengar, saudara apakah di sini pernah hidup dalam penjajahan? Yang berarti yang umur 80-an ya. 90-an pasti pernah ngalami ya. Ada yang 90, 80 pasti pernah ngalami masa-masa yang gak enak. Itu yang ngalami itu merasa pasti dijajah gak enak. Orang kepingin kemerdekaan. Nah itu Yudas itu salah satu kelompok yang seperti demikian. Dia kepingin mengharapkan ada penyelamat, pengharapan ada orang yang akan mengembalikan kejayaan Israel pada masa zaman Raja Daud. Saudara tahu kerajaan Daud itu kerajaan yang megah. Perang-perang, menang, kemudian kerajaannya sangat bagus sekali. Kejayaan dan semua bangsa-bangsa lain takut. Begitu ngomong Raja Daud, mereka takut. Mereka gentar dulu, Raja Daud. Nah itu yang dialami dan diharapkan oleh Yudas Iskariot. Dan Yudas Iskariot mengharapkan Yesus. Kenapa dia mengharapkan Yesus yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi? Karena dia lihat Yesus, bayangkan loh,
hanya 5 roti 2 ikan bisa lakukan mujizat dan makan 5.000 masih sisa 12 keranjang. Wah, Tuhan Yesus kan hebat. Bahkan Tuhan Yesus bisa melakukan segala sesuatu. Angin ribut langsung stop. Semua Tuhan bisa lakukan. Wih, ketika Tuhan lakukan, Yudas Iskariot dengan pikiran dia, keuntungan materi yang dia pikirkan hanya jasmani, materi-materi yang dipikirkan. Dia tidak melihat dengan jelas bahwa visi Tuhan, tujuan Tuhan datang dalam dunia, dia harus menderita, mati di atas kayu salib, dan mati di atas kayu salib itulah penebusan bisa terjadi. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib, darah tidak tercurah, nggak ada pengampunan. Karena sudah ditetapkan di awal ketetapan dari Allah Bapa bahwa harus korban darah penebusan yang tidak bersalah. Itu yang dapat menebus umat manusia. Nah, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan kita, yang harus mati di atas kayu salib, itu adalah orang yang tidak bersalah. Harus dari Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Yudas sudah dibutakan dalam mata rohani. Dia tidak melihat visi Tuhan. Dia tidak mengenal Tuhan. Padahal dia bersama Tuhan. Enggak logika. Tak pikir-pikir orang bersama Tuhan loh. Bayangkan 24 jam bersama Tuhan. Betul enggak? Makan bersama, tidur bersama, pelayanan bersama, segala sesuatu bersama. Bersama selama 3 tahun lebih. 1 tahun berapa hari saudara? Bisa hitung, 1 hari berapa jam. Setiap hari bersama. Kok nggak bisa mengenal Tuhan loh? Karena dia tidak mengenal Tuhan. Dia hanya tahu, oh Tuhan lakukan mujizat. Tuhan menyembuhkan. Tuhan berdoa. Tuhan begini mengajar. Hanya secara kognitif tahu. Tahu, apa bedanya tahu dan mengenal? Teman sama sahabat, bedanya apa saudara? Siapa punya sahabat? Oh enggak ada punya sahabat ya? Waduh. Berarti saudara belum menjalin relasi dengan orang. Siapa punya teman? Semua punya teman dong? Tahu. Namanya teman, tahu. Oh tahu. Bu Indah, oh namanya Bu Indah, oh saya tahu, Bu Indah, tahu, semua tahu. Sahabat, siapa sahabatnya Bu Indah? Apa artinya sahabat? Berarti mengenal hobinya, mengenal yang dia tidak suka, mengenal keluarganya, mengenal pergumulannya, mengenal, menjalin relasi, sering kontak, tahu apa yang dia suka, enggak suka. Seperti itu kan mengenal pribadinya, namanya mengenal. Ini Yudas Iskariot bersama-sama Tuhan loh. Boleh katakan bukan 1 hari 2 hari, tapi 3 tahun lebih bersama Tuhan loh. Tapi tidak mengenal pribadi Yesus. Bahkan Tuhan Yesus mengajar, jangan lupa, Tuhan Yesus kan sering ingatkan ya, hati-hati ada serigala di tengah-tengah domba di tengah-tengah serigala ya. Jadi Tuhan sering ingatkan, begini. Tuhan terus mendorong, Tuhan bilang berjaga-jaga, terus Tuhan mengajarkan doa. Harusnya kan mengenal. Tuhan berkata nanti 3 tahun lagi aku 3 hari. Ini aku robohkan bait Allah. Nanti 3 hari akan bangkit. Tuhan selalu berkata, Tuhan tuh sudah ngajarin bahwa dia datang bukan untuk dunia ini. Tuhan datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Tuhan tidak datang untuk memanggil orang yang benar. Tuhan tuh selalu ingat bahwa tujuannya yaitu kekekalan.
Tapi Yudas tidak mengenal. Sangat prihatin. Karena tidak mengenal, maka dia tidak bisa menjalin relasi, hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia tidak lagi datang, orang-orang 11 itu panggil itu Tuhan, tapi dia panggil apa? Guru toh. Orang-orang panggil ya Tuhan, tapi dia hanya panggil guru, dia hanya kenal Tuhan itu sebagai guru. Dia tidak lagi mengenal Tuhan sebagai juru selamat. Sehingga relasi dia sama Tuhan itu boleh katakan sudah putus. Dia sudah tidak mengenal Tuhan dengan baik. Akibatnya dia jatuh dalam dosa. Saudara, relasi dengan Tuhan itu penting. Karena tidak punya relasi hubungan yang baik dengan Tuhan, pengkhianatan itu disengaja. Benar-benar dia lakukan dan disusun dengan matang. Tidak mungkin geruduk. Kenapa harus tunggu masa-masa mau prapaskah? Kenapa dia tidak nanti setelah Paskah? Memang rencana imam-imam kepala itu mau mengadili Tuhan, itu mau membunuh Tuhan itu setelah perayaan Paskah ini. Itu menurut imam-imam kepala. Dia pikir gini, nanti aja setelah orang-orang merayakan Paskah selesai, baru Tuhan itu akan diadili. Tetapi justru Yudas cari susun kesempatan, datang kepada imam-imam kepala. Jadi imam-imam kepala tidak perlu bagaimana cari kesalahan Tuhan. Dia melalui Yudas. Yudas Iskariot datang cari imam-imam kepala, bahkan negosiasi. Disinilah Yudas Iskariot mencari celah untuk kompromi. Komprominya tidak langsung di depan umum. Wah, waktu Tuhan Yesus ngajar, lalu menyerahkan Tuhan Yesus. Dia bisa digebuk orang kan. Kalau misalnya Tuhan Yesus ngajar di bait Allah, kemudian Yudas datang, inilah dan lain sebagainya. Pasti Yudas akan ditangkap. Tapi justru tidak terjadi demikian. Yudas itu menyusun rencana sangat matang. Itu bahaya sekali. Dosa mengintip. Ketika melakukan dosa, dia mulai mencuri, mulai iri, mulai itu dosa numpuk sampai terakhir dia mengkhianati. Disusun dengan matang. Datang kepada imam-imam kepala, bernegosiasi, lalu mencari tempat yang paling aman untuk menangkap Yesus. Bukan di keramaian, tapi di tempat paling sunyi, sepi yang biasa Tuhan lakukan. Dan saat itu adalah di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani, waktu sepi Tuhan berdoa. Tuhan masa-masa paling berat. Saudara, kalau kita bisa bayangkan masa-masa kesengsaraan, coba kita bergumul, berpikir, Tuhan itu masa-masa mau menuju salib. Itu penderitaan sekali. Kesedihan, penderitaan. Di masa-masa kesendirian. Itu Yudas. Itu sudah kesempatan. Dia bawa imam-imam kepala untuk menangkap Tuhan. Saudara, ketidak mengerti terhadap Tuhan. Tidak mengenal Tuhan. Sehingga membawa dia tidak punya relasi yang baik dengan Tuhan. Akibatnya dia jatuh dalam dosa. Yaitu pengkhianatan. Menjual Yesus hanya demi 30 keping perak. Itu uang yang sangat sedikit sekali. Dan harga seorang budak rendahan loh ya. Di Alkitab katakan budak rendahan loh. Bukan budaknya yang berpendidikan yang ini nilai Yesus dinilai seperti itu. Saudara, sangat prihatin dan itu menjadi waspada buat kita. Di tempat yang sekarang modern ini, aplikasi buat kita. Jangan beri celah kepada dosa. Dosa dimulai dari hati. Hati yang terdalam, motivasi kita. Kalau motivasi kita tidak beres,
tidak benar. Mari kita ubah, minta Tuhan pulihkan. Kalau ada sakit hati, Tuhan pulihkan. Kalau ada ketamakan, Tuhan hancurkan ketamakan. Orang boleh giat bekerja cari uang, boleh. Tuhan gak melarang. Apakah Tuhan menyetop kita untuk jadi orang yang kaya? Enggak. Di Alkitab ada disebut orang kaya, ada. Bahkan dipakai oleh Tuhan orang kaya. Mendukung pekerjaan Tuhan ada. Tuhan juga transparan, orang miskin ada. Tuhan tidak menghina orang kaya, Tuhan tidak memuji orang kaya, juga tidak menghina orang miskin. Tuhan tahu dan Tuhan mengerti dan diakui oleh Tuhan juga di Alkitab. Tetapi yang Tuhan tidak mau adalah ketamakan. Jangan memberikan celah buat dosa. Hati yang harus dibereskan. Keinginan-keinginan yang salah itu harus dibereskan sebelum iblis menjatuhkan kita. Iblis itu tidak bisa kelihatan, tetapi akan masuk di dalam hati kita. Kalau hati kita tidak diisi oleh firman Tuhan. Makanya penting sekali hari Minggu ibadah. Supaya hati kita diperbaharui. Diisi oleh firman Tuhan. Sehingga kita tidak ada kemarahan. Kita tidak ada sakit hati. Kita bisa mengampuni. Kita bisa mengerti. Kita bisa mengasihi. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah berkorban buat kita. Tuhan satu-satunya yang dapat memulihkan hati kita. Satu peringatan buat kita. Kisah Matius pasal 26. Itu satu peringatan buat kita. Jangan seperti Yudas yang menjual iman demi harta. Demi kedudukan, demi popularitas. Dosa di zaman sekarang. Yudas Iskariot di zaman sekarang adalah demi popularitas. Tidak lagi memikirkan iman, tetapi menjual iman. Menghalalkan segala cara demi untuk keuntungan. Supaya bisnisnya lancar, mengubah KTP. Supaya diterima, mengubah iman percaya. Yang penting hidup enak. Tapi enak hanya sementara. Saudara ingat dunia itu sementara. Walaupun saudara hidup 114 tahun, 150 tahun. Itu sementara. Tapi yang ada kekekalan. Kekekalan. Saya melihat banyak orang meninggalkan iman. Itu sangat menyedihkan. Kenapa meninggalkan iman? Karena sudah tidak punya relasi dengan Tuhan. Saudara, jangan pikir yang penting aku anak Tuhan, rajin ibadah, aktif pelayanan. Sudah. Tapi yang perlu dibereskan adalah hati. Jangan sampai hati menjauh dari Tuhan. Pelayanan harus. Kalau bisa semua orang jadi pelaku melayani. Tidak ada jadi penonton. Kalau jadi penonton kan suka kritik. Betul enggak? Ini salah, itu salah, kurang ini, kurang itu. Penonton apa enak seperti orang nonton sepak bola. Siapa senang nonton sepak bola? Ya, aduh ini kok nggak bisa shot, ini nggak bisa gini. Senang nonton sepak bola. Penonton, pada pemainnya setengah mati. Mau cetak gol aja, waduh ini sana ini sih. Harus teamwork yang baik. Kita ini adalah teamworknya Tuhan. Kita ini rekan sekerja Tuhan. Setiap kita harus melayani. Setiap kita harus aktif. Dan hati harus beres. Iman kita, relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan itu baik? Yaitu jangan lupa satu doa pribadi. Saat teduh kita, baca Alkitab kita. Punya pemuritan KTB, punya komunitas. Itu harus dibangun, belajar firman. Karena kita sedang menghadapi tantangan zaman. Tantangan zaman itu membawa kita lebih gampang. Kalau kita tidak punya iman yang kuat, kita gampang terbawa arus. Kita akan memaklumi, ya nggak apa-apa, sedikit nggak apa-apa. Lama-lama jadi besar. Dosa kecil nggak apa-apa, bohong sedikit-sedikit nggak apa-apa. Nanti lama-lama jadi besar.
apa-apa nanti pada keliru. Satu hal kecil kita sudah melanggar firman Tuhan. Akhirnya apa? Menjauh dari Tuhan. Kita sudah tidak punya gairah. Mari kita di masa momen Paskah ini, ayo kita bangkit. Kita bangun relasi kita dengan Tuhan. Kita bangun rohani kita. Kalau kita sudah suam-suam, mari kita bangkit. Bangkit cinta Tuhan. Karena Tuhan sudah berkorban buat kita. Mari kita tetap setia berpegang pada prinsip firman Tuhan. Prinsip Alkitab itu penting sekali di tengah-tengah dunia menawarkan keuntungan materi. Saudara, kalau mau keuntungan materi itu gampang sekali dengan cara yang mudah, tapi jalannya enggak baik. Bahkan banyak orang katakan jujur tapi enggak kaya, enggak jujur kaya raya, betul enggak? Banyak orang prinsip dunia ini, pada keliru. Firman Tuhan katakan bahwa kita jujur, apakah kita tidak bisa kaya? Enggak. Tuhan, pada firman Tuhan enggak pernah katakan seperti demikian. Tapi firman Tuhan berkata, kesusahan sehari cukuplah sehari. Tuhan pemberi berkat. Waktu tidur pun kita enggak bekerja, Tuhan bisa memberikan berkat. Di Alkitab ada. Jadi mari kita setia kepada Tuhan. Setia jalan hidup bersama Tuhan. Karena Tuhan menjalani apapun yang saudara alami. Kesulitan, pergumulan, masa depan, ketakutan. Tuhan sudah lewati semua itu. Karena Tuhan mati di atas kayu salib demi untuk kita. Jangan seperti Yudas Iskariot. Akhirnya apa? Dia jatuh dalam dosa. Dan dia meninggalkan Tuhan. Jangan sampai kita seperti dia. Tetapi mari kita seperti Tuhan, kita datang melekat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Dan ingat di satu ayat Alkitab, 1 Timotius 6 ayat 10. Mari kita membaca bersama-sama. 1 Timotius 6 ayat 10. 1, 2, 3. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ini akar segala kejahatan, cinta uang. Bukan lagi cinta Tuhan. Kalau orang cinta Tuhan, dia akan selalu dengar-dengaran suara Tuhan. Dia akan punya kepekaan menjalani kehendak Tuhan. Dia akan hidup seturut dengan Tuhan. Tetapi kalau cinta uang, dia akan menghalalkan segala cara. Itu berlawanan dengan Tuhan. Dia akan melakukan segala cara untuk supaya dapat keuntungan dan merugikan dan menyedihkan Tuhan. Saudara, biarlah di momen Prapaskah ini, mari kita kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa, minta semu penginjil Erni untuk pimpin dalam doa. Amin. Mari saudara kita membuka suara berdoa untuk doa syafaat. Yang pertama kita berdoa untuk Sekolah Kristen Elion. Supaya Tuhan memberkati segenap pengurus, guru, orang tua maupun siswa. Sehingga mereka dipakai oleh Tuhan boleh bersama-sama, baik murid boleh belajar, orang tua boleh mendukung, guru boleh mengajar dengan baik, dan pengurus boleh memikirkan akan masa depan dan juga sekolah boleh diberkati oleh Tuhan. Yang kedua kita doakan untuk gereja kita, untuk Rayon Rungkut, berdoa supaya setiap kita boleh merasa memiliki gereja ini dan doakan supaya setiap kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman, boleh melayani dan juga boleh bersama-sama menjadi pendoa. Doakan untuk doa syafaat dan doakan untuk doa puasa yang akan kita ikuti selama 4 hari. Dan
doakan juga untuk Jumat Agung dan Paskah. Mari kita doakan untuk masa depan gereja kita dan doakan untuk gembala kita, penginjil Sulaiman, dan juga penginjil Lois sebagai pembimbing di remaja dan pemuda. Mari kita juga doakan untuk yang ketiga adalah dunia ini, situasi dunia setelah perang, dan perang sampai hari ini masih memanas untuk Amerika Serikat dan Israel yang berperang melawan Iran, dan Iran juga berbalik. Dan doakan untuk pemimpin-pemimpin bangsa supaya mereka benar-benar boleh berhati-hati di dalam memutuskan segala sesuatu, dan doakan untuk bangsa Indonesia, pemimpin-pemimpin, sehingga Tuhan memberikan hikmat dalam mengatasi ekonomi di bangsa Indonesia ini. Doakan untuk masa-masa Idul Fitri supaya Tuhan memberikan keamanan. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersama-sama berdoa menyerahkan untuk Sekolah Kristen Elion ke dalam tangan Tuhan. Doakan untuk segenap pengurus, guru, orang tua maupun siswa. Doakan supaya setiap komponen-komponen boleh menjalankan fungsinya dengan baik. Baik sebagai siswa boleh belajar dengan baik, orang tua boleh mendukung untuk pendidikan sekolah, dan doakan guru boleh mengajar dengan baik, dan doakan untuk pengurus boleh bertanggung jawab dan diberikan kesehatan, kekompakan, sukacita, boleh memikirkan arah depan akan sekolah. Dan doakan juga untuk masa depan sekolah ke dalam tangan Tuhan. Kami juga doakan untuk gerejamu Elion Rayon Rungkut ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati setiap jemaat, supaya setiap jemaat tidak ada yang jadi penonton, tetapi mereka menjadi pelaku-pelaku atas firman. Mereka boleh melayani, dan Tuhan memberikan penambahan jumlah jiwa yang diselamatkan. Dan Tuhan berkati untuk hamba-Mu Gembala Rayon, penginjil Sulaiman yang melayani di tempat ini. Tuhan berikan sukacita, berkat, berkelimpahan. Doakan untuk istri Semu Erni dan juga kedua anak mereka. Kami juga berdoa menyerahkan untuk program doa puasa yang akan diadakan masa Prapaskah 4 hari dan Jumat Agung, serta ada kebaktian Paskah. Tuhan berkati supaya melalui momen Prapaskah ini setiap jemaat boleh mengambil bagian, boleh berdoa bersama, boleh mendengar firman, dan iman makin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk dunia yang saat ini sedang goncang dengan perang yang terjadi. Doakan untuk mohon Tuhan memberikan pengampunan bagi pemimpin-pemimpin negara maupun dunia ini. Doakan untuk orang-orang pemimpin yang Tuhan percayakan supaya mereka sungguh-sungguh berhikmat dalam mengambil keputusan. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia yang juga kena dampak akibat ekonomi dalam masa perang ini. Tuhan tolong hikmat surgawi bagi pemerintah kami, supaya pemerintah kami boleh memutuskan yang terbaik untuk kepentingan rakyat. Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu untuk masa Idul Fitri. Ada banyak orang bepergian, Tuhan memberikan keamanan bagi bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita mengikrarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya vokal grup dari anggota GAC akan mempersembahkan pujian dengan judul Hidup Adalah Kesempatan.
Biarlah kesempatan bagi kita selagi kita hidup sebagai anak Tuhan, mari kita melayani Dia. Kami persilakan. Hidup ini adalah kesempatan. Saya mewakili hamba Tuhan, pengurus dan jemaat di gereja ini mengucapkan terima kasih untuk persembahan pujiannya. Tuhan yang memberkati pelayanannya. Karena sudah jauh-jauh ke sini ya. Persembahan akan dijalankan 2 kantong. Satu untuk misi, satu untuk rutinitas di tempat kita. Jemaat Tuhan silakan mengambil bagian di dalam persembahan. Berikanlah dengan sukacita kepada Tuhan. Tak pernah salah dalam perbuatanmu, tak pernah lalai tepati janjimu, tak pernah gagal dalam rencanamu, tak pernah luput dalam rancanganmu. Ku mau selalu percaya, apapun yang ku rasa, Kau baik di setiap masa. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala
keadaan. Engkau Yesus, Kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikan-Mu. Yuk bersama-sama. Tak pernah salah dalam perbuatan-Mu, tak pernah lalai tepati janji-Mu, tak pernah gagal dalam rencana-Mu, tak pernah luput dalam rancangan-Mu. Ku mau selalu percaya, apapun yang ku rasa, Kau baik di setiap masa. Engkau baik di setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, Kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikan-Mu. Jemaat diminta berdiri. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, Kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikan-Mu. Ku mau saksikan kebaikan-Mu. Ku mau saksikan kebaikan-Mu. Saat kami memberikan persembahan ini untuk-Mu Tuhan, kami diingatkan bahwa Engkaulah Allah yang lebih dulu mengasihi, memberi atas kehidupan kami. Biarlah Engkau mengindahkan persembahan ini. Engkau yang memakai untuk gereja-Mu, untuk segala pekerjaan yang dilakukan di gereja-Mu ini. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Pujian, kemuliaan kita kembalikan kepada Bapa kita di surga. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan ketahuilah bahwa Allah akan selalu beserta dengan hidupmu, akan selalu ada di dalam hidupmu. Dan karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan juga Allah Bapa yang berkuasa dan Allah Roh Kudus yang akan selalu menaungi dan menyertai kita. Kiranya Allah Tritunggal sungguh-sungguh beserta dengan kita dan menaungi hidup kita untuk sungguh-sungguh setia mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
teduh, Tuhan Yesus memberkati.